pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari saya undang semangat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu saudara, angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan lambaikan tangan saudara buat Tuhan. Berapa banyak saudara percaya kuasa Tuhan pasti melawat kita pagi hari ini. Oh haleluya Tuhan. Seperti tangan kami yang terangkat Tuhan, demikian iman percaya kami Tuhan. Engkau melawat setiap umatmu pagi hari ini, menjamah dan memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan dan melepaskan setiap kami Tuhan. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menjamah dan melawat kami dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyambut lawatan kuasa Tuhan terjadi nyata di tempat ini. Katakan amin. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Glory bagi Allah Tuhan pagi hari ini.
besar kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, dan yang lemah Tuhan boleh kuatkan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami sungguh melihat Tuhan bahwa Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami sungguh datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang biasa, Allah kami yang besar. Engkau Allah yang kami sembah. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepada kami pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan yang mengambil bagian tempat di melayani Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Bagi yang menyampaikan firman-Mu pengkhotbah, singer, pipit pujian, Tuhan urapi Tuhan pemain musik dan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berkati setiap jemaat tempat ini Tuhan, agar Tuhan mereka boleh merasa lawatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Ada yang belum? Shalom. Shalom. Seberapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini? Amin. Mari sama-sama kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini dengan urapannya yang sangat baik. Memulihkan setiap kita, memberkati kita, menolongkan kita di bulan Juli. Amin.
yakin kita pasti menjadi yang pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Tadi malam kedatangan tamu dari Bempawah, kepala sekolah. Dia sangat ingatannya. Tadi saya rencana mau ke sana, tapi tidak jadi. Dia nangis-nangis, dia Pak Elkana sakit. Tapi dia ada bicara, puji Tuhan. Saya datang kemarin, Pak Elkana agak marah dengan saya karena saya ditongkol kelebihan. Kisah kolektor ini tinggal 50, buat mama 15, tinggal 50 saya. Uang kebuan aja 2 juta ya, nambah lagi 100 dengan yang ada. Tapi saya belum. Tadi malam bilang, Pak jam 9 datang ya Pak. Nggak usah Pak Erik, nggak jadi kalau gitu. Ternyata belum jam 9 udah datang. Yang ngomong-ngomong di grip bilang kalau saya ngeledek kok Pak. Memang saya bilang kalau itu ngeledek Pak Erik ya. Walaupun bayar 200 tapi dia profesional, orang nggak nabrak-nabrak. Terima kasih Tuhan baik, luar biasa dalam hidup saya. Dan saya semakin
kesehatan, kegiatan, dan lantas yang tamu dari Mempawang ngasih ramuan supaya kaki itu rindang. Tapi Pak Erlana bilang saya kalau dekat mah dengan dokter Pontianak ke Gunung kata Madius itu kita lagi ada ulang. Kalau dibagi rata itu bulan Juli, sekarang ini cuma karbon. Itulah kenyataannya. Saya puji Tuhan kalau Bu Ati bisa datang, tapi saya tanya, kok nggak main Bu Ati? Katanya mau main. Saya nggak sempat pindah, saya juga kepayung. Terima kasih Tuhan itu baik. Puji Tuhan, sebagai kesaksian dari Bu Elkana, Pak Matius sudah akan berikan kesaksian. Shalom. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Nah, apa yang Bu Elkana bicarakan, sampaikan tadi, ya sama halnya. Saya juga sebenarnya puji Tuhan saya bisa hadir pagi hari di tempat ini. Sebenarnya minggu ini, hari ini kami jadwal disuruh dokter kembali tanggal 23 hari ini. Nah, yang pertama-tama sebelumnya hari-hari kemarin saya bilang kayak istri saya, wah ini minggu ini dokter suruh kita harus cek ulang, saya bilang. Tapi uang kita nggak cukup itu. Ada nggak apa-apa lah, saya bilang, kalau nggak cukup nggak usah pergi. Dan saya bilang, Tuhan, saya ini rencana mau pergi ke Mempawah, tapi uang saya ini nggak cukup, kurang. Ya, puji Tuhan kemarin luar biasa. Saya tidak pernah minta-minta dengan anak saya sungguh, tapi kemarin puji Tuhan, ya Tuhan kirim, ya cukup, Tuhan cukupkan sebenarnya uang untuk kami berobat sesuai dengan iman saya, ya. Saya bilang ini cukup, sudah, ya sebenarnya cukup untuk kami pergi berobat pagi hari ini. Tapi saya bilang ke istri saya, ya kamu kan sudah sehat, sudah baik, saya bilang. Mungkin lebih baik kita tidak usah dulu ke sana. Amin. Lebih baik kita pagi hari ini kita mengucap syukur, kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini, saya bilang. Ya kita, nah, jadi saya memang sungguh merasa kebaikan Tuhan itu luar biasa, ya. Ya memang seperti Bu yang tadi mengatakan, jika Roh Allah turut bekerja, ya tidak ada yang mustahil, kan. Jadi jangankan keuangan, saya pikir penyakit pun Tuhan bisa sembuhkan, amin. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu intinya. Dan saya berulang kali saya katakan, kita memang berdoa kepada Tuhan, kita harus juga bernasar. Bernasar artinya kepada Tuhan, ya. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus kepada Tuhan, ya. Bukan bernasar kepada yang lain-lain, tapi kita sungguh-sungguh bernasar kepada Tuhan. Kita berdoa juga bernasar kepada Tuhan. Ya, itu kembali saya punya pengalaman, ya. Saya juga pernah sakit, Pak, ya. Saya pernah. Itu lebih lagi dokter bilang, Pak Matius, penyakitmu tidak bisa sembuh. Saya tanya, Pak, masa sudah bisa sembuh? Iya, tidak bisa. Kalau Bapak bisa bertahan, ya itu sudah luar biasa. Amin. Nah, akhirnya, ya saya pikir waktu itu kan sudah selesai saya, kan. Nah, jadi kemana-mana saya berobat, ya singkat cerita, berapapun saya bayar. Nah, waktu itu saya punya uang mampu, ya, berapapun saya pergi bayar, mau 5 juta, 8 juta saya bayar. Nah, itu pun tidak ada perubahan. Jadi saya pikir apa sih, kenapa saya, wah ini sudah selesai, saya pikir. Hari ini lalu akhirnya saya menangis waktu itu. Saya pikir, wah ini pasti ada yang salah, kan. Ini ada yang salah, saya pikir. Jadi di situ saya sadar. Saya pikir ini saya dulu sudah tinggalkan Tuhan sudah berapa lama. Akhirnya saya minta ampun kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya bilang, saya tahu saya ini pasti Tuhan mau
kembali, Tuhan memanggil saya untuk kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Ya itu. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan, oke, Tuhan, ampunilah saya hari ini. Saya sungguh-sungguh saya bilang, jika Tuhan masih izinkan saya, masih berikan umur buat saya, biarlah sisa umur saya ini, sisa hidup saya ini, saya boleh untuk Tuhan. Saya bilang itu nasab saya. Nah, itu saya bernasab waktu itu. Jadi saya biarlah Tuhan pakai saya untuk melayani. Nah, itu makanya saya ya bagaimanapun apapun saya tetap mengikuti Tuhan ya. Jadi saya tidak bisa bagaimanapun orang lain ya, kalau bicara apa ya kita kadang-kadang ada waktunya lemah, tapi kalau saya ingat itu kita ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, amin. Karena kalau bukan Tuhan yang memberi ya saya tidak tahu. Jika ada setiap hari Tuhan memberikan kita napas, apa ya Pak Marin tepat yang minggu kemarin, wah itu oksigen yang kita hirup ini semuanya dari Tuhan, amin. Jadi bukan masalah punya uang, dan tapi bagaimana kita sungguh hidup dalam Tuhan. Apa yang kita perlu Tuhan sediakan buat kita, amin. Itu yang saya rasakan, ya memang Tuhan luar biasa. Saya bilang istri saya, kita belajar, kita sungguh hidup dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sakit penyakitmu saya bilang pasti Tuhan sembuhkan. Demikian juga saya bilang Pak Erkana, kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita mengenalkan Tuhan. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Dan Tuhan, dokter sudah mengatakan penyakit Pak Matus sudah tidak bisa sembuh. Tapi ternyata hari ini puji Tuhan dengan luar biasa. Dan waktu itu belum sembuh benar. Masih ada batu ginjal, batu empedu dan sebagainya. Ya memang ada, pernah saya batu ya buang air, jadi pernah mengeluarkan batu ginjal itu. Tapi puji Tuhan, saya percaya baru sering saya berdoa, Tuhan kau buangkan hancur dan segala batu yang ada dalam tubuh saya. Puji Tuhan, hari ini tidak pernah lagi, sudah berapa tahun tidak pernah lagi merasakan ada batu-batu yang ada dalam tubuh saya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah kita ketika Roh Allah bekerja. Amin. Tuhan memberkati keluarga Pak Elkana, Tuhan memberkati juga keluarga Bapak Matius. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita mau menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Nya. Dan sama-sama siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan turut bekerja bagi kita semuanya. Bagaikan tanah milik Tuhan yang merindukan air, demikian kami Tuhan haus akan Engkau pagi hari ini. Bagaikan tanah milik Glory bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Biarlah kuasa-Mu turun atas hidup kami, atas ruangan ini, menguasai hati dan pikiran kami, menjamah hati dan pikiran kami, sehingga pagi hari ini kami semua fokus kepada kebenaran firman. Hati kami semua tertuju kepada kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Segala pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak fokus, hamba berdoa dalam nama Yesus, agar kami semua di pagi hari ini tetap fokus kepada kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada haleluya. Amin ya. Tidak terasa pagi ini kita sudah memasuki di pertengahan bulan, di bulan Mei. Sebentar lagi kita akan masuk pergantian bulan, kita masuk pada bulan 6. Waktu berjalan terus, saudara. Baik di tengah-tengah kegelisahan dan keadaan dunia yang tidak menentu, mari kita buka Alkitab kita sebagai pengharapan hidup kita, sebagai kekuatan hidup kita. Kita buka di dalam Mazmur 42 ayat 2. Mazmur pasal 42 ayat 2. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Saya baca buat Bapak Ibu renungkan ayat ini. Satu ayat saja, gak usah banyak-banyak ayat ya. Satu ayat saja. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya ulangi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya memberi tema ayat ini, atau saya memberi judul khotbah bagi hari ini, jangan mengharapkan surga, tapi hidupmu jauh dari ibadah. Jangan mengharapkan surga, tapi hidupmu jauh dari ibadah. Nah, saudaraku yang terkasih, Mazmur menulis di dalam Mazmur 42 ayat 2, dikisahkan di sana bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang benar. Ini adalah ayat atau kalimat yang benar, saudara, bukan kalimat yang keliru. Ini adalah sebuah ungkapan kata yang benar, yang dimana jika rusa ingin mau menikmati air yang segar, maka dia harus berada di tepi sungai yang mengaliri air yang segar. Jadi rasanya tidak mungkin kalau rusa menginginkan air, lalu dia berada di gunung yang tinggi atau di tempat yang gersang, lalu dia merindukan sungai. Itu rasanya tidak mungkin, saudaraku. Tepat sekali ayat ini. Di saat-saat seperti ini kita memang harus merenungkan kembali bahwa hidup kita, hidup ini tidak bisa jauh dari sumber kehidupan itu, saudara. Oleh sebab itu saya memberikan judul bahwa jangan menginginkan surga, tapi engkau menjauhkan diri dari ibadah. Amin. Ada haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, dan semua apa yang kita lakukan itu diberkati Tuhan? Kuncinya ya kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada kunci lain, saudara. Makanya di Mazmur berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Jika engkau ingin mau diberkati, jika hidup rumah tanggamu mau diberkati, jika mau persoalanmu dicampur tangan oleh Tuhan, tidak ada jalan lain selain engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya memberikan khotbah beberapa minggu yang lalu di rumah Pelkana. Mau mari belajar bersama Tuhan dengan mau memberikan habis-habisan di hadapan Tuhan. Alkitab bercerita kepada kita bahwa seluruh tokoh Alkitab, seluruh orang yang di zaman diberkati dipakai Tuhan, bukan mereka memiliki atau menerima kemenangan yang instan, tetapi mereka penuh hidup dalam perjuangan iman. Mereka hidup dalam kesesakan, mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam tekanan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh teladan bagi kita bahwa Dia untuk menyelamatkan saudara bukan sebuah kehidupan yang sederhana yang dia harus tanggung. Ada nilai perjuangan di sana. Saudara ingin mau sukses, saudara ingin mau diberkati, saudara ingin mau keluar dari masalahmu, saudara ingin mau sembuh. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk melakukan semua ini. Tapi Tuhan mau. Bisakah responmu benar kepada Tuhan? Bisakah perjuanganmu beriringan dengan pertumbuhan imanmu dan kepercayaanmu kepada Tuhan? Saudara, ketika kami dulu melayani merintis pertama, kami hidup di Pasar Baru di sana. Semua orang berkata, ini Pak Jeffrey kayaknya orang gila. Dia gak punya sponsor, dia hidup begitu mengerikan, tapi dia bermimpi yang begitu besar, dia punya pengen segala macam. Saya tidak mau menghinakan ucapan mereka, tetapi saya berlutut kepada Tuhan. Dan saya meminta lewat iman saya mengatakan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi setiap umatmu yang meminta sesuatu kepada. Amin. Dan hari ini terbukti. Teman-teman saya yang punya sponsor, teman-teman saya yang memiliki berkat yang besar, malah mereka justru terbelakang. Lalu apa yang salah dalam hidup ini? Saudaraku, jangan engkau salah menilai Tuhan, jangan engkau salah menjalani hidup rohanimu. Oleh sebab saya mau katakan pagi hari ini buat saudara dan saya, biarlah pertumbuhan rohanimu itu terukur di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang sudah diceritakan bagaimana Tuhan membela hidupnya, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Pertanyaannya, apakah semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita hari ini, kita bisa merespon dengan penyertaan pemberian hidup kita kepada Tuhan yang benar? Jangan engkau bersuka cita di saat engkau diberkati. Jangan engkau bergembira di saat engkau berlimpah-limpah menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi di saat Tuhan memakai hidupmu, di saat Tuhan memakai keuanganmu, di saat Tuhan memakai kesehatanmu, di saat Tuhan memakai masa depanmu, apakah engkau masih bisa memuliakan Tuhan dalam hidupmu? Amin. Bukankah selalu pujian kita berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Selalu kita dengan pujian ini, dengan air mata yang menetes, kita menjiwai pujian ini, kita mengatakan bahwa hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, saya mau katakan Allah memang sudah merencanakan bahwa Dia akan menggenapi semua janjinya. Tetapi saudara tahu, Dia genapi janjinya itu lewat hidup saudara. Saudara dan saya menggenapi janji Tuhan itu. Jangan hanya mulutmu dan berkata, hidupku menggenapi, ketika Tuhan memakai hidupmu untuk menggenapi janjinya. Engkau mulai mengomel kiri kanan. Engkau mulai menyalahkan istrimu, menyalahkan suamimu, menyalahkan anak-anakmu, menyalahkan temanmu, menyalahkan semua. Allah sedang bekerja ingin memakai hidupmu untuk menggenapi janjinya.
Setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang mengalami hidup itu bukan sebuah kebetulan, tapi kita mengimani bahwa itu semua ada dalam perencanaan Tuhan. Setitik air mata menetes pun tidak akan pernah keluar begitu saja, tetapi Tuhan akan ganti di balik semua proses kehidupan yang kita alami. Mari kita menyadari di hadapan Tuhan bahwa apapun yang terjadi menimpa hidup kita bukan di luar sepengetahuan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan, Dia dapat menghitung rambut kita, saudara. Lalu apa yang tidak terdeteksi di hadapan Tuhan? Begitu beberapa tahun yang lalu ada isu tsunami, seluruh negara menciptakan atau merancang sebuah alat yang namanya alat pendeteksi tsunami. Lalu dipasang di sungai-sungai, di perairan-perairan laut yang dangkal, yang dalam, yang dimana berpotensi tsunami. Tetapi fakta menunjukkan bahwa alat-alat yang dipasang, alat-alat yang ditenggelamkan di tengah laut tiba-tiba hanyut, mati begitu saja tanpa terdeteksi dan hilang lenyap seketika itu, saudara. Akhirnya pendeteksi tsunami pun tidak bisa kita deteksi dengan baik. Tetapi saya mau katakan mata Tuhan lebih dari alat pendeteksi itu, Dia akan selalu mengawasi hidup saudara dan saya. Amin. Di hari-hari ini kita memang harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan daripada membuang hidup kita tidak di dalam Tuhan, lalu mengklaim Tuhan, sampai kapan Kau mengakhiri semua persoalan yang menimpa hidup kita? Sampai kapan Tuhan Engkau bisa menghalaukan setiap persoalan yang kualami? Saya mau katakan, tidak ada satupun orang yang lari dari persoalan. Kita semua dituntut Tuhan harus masuk dalam persoalan itu, karena Tuhan akan menilai kita menjadi pecundang atau kita menjadi pemenang dalam perlombaan. Mari kita mengukur rohani kita di hadapan Tuhan, baru kita berteriak, Tuhan, aku mau diberkati Tuhan, aku mau persoalan yang Kau ambil alih. Seperti tadi ayat firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Engkau menginginkan berkat, Engkau menginginkan keberhasilan, Engkau menginginkan kesembuhan, Engkau menginginkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi justru Engkau sendiri menjauhkan dirimu dari ibadah-ibadah yang dimana di sana Engkau menemui Tuhan di sana. Bagaimana kita bisa mengalami semua yang ada? Engkau menginginkan hak kerajaan surga, damai sejahtera, sukacita, ini mau selalu hadir dalam hidupmu. Tetapi hidupmu selalu dengan motivasi materi, kedagingan. Saudara, di akhir zaman, sudah lagi kita tidak lagi berpikir bahwa aku mengasihi, tetapi bagaimana kita harus melakukan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Itu ukurannya. Karena dunianya hari ini dan seterusnya sudah tidak akan aman, saudara. Orang yang aman adalah orang yang setia menyenangkan hati Bapa di surga. Lalu apa yang dimaksud dengan menyenangkan hati Bapa di surga? Apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan? Saudara tahu apa yang menyenangkan hati Allah untuk saudara dan saya lakukan? Membawa jiwa-jiwa untuk menyenang Allah yang benar. Amin. Coba kita renungkan hari ini. Hari ini kita hanya fokus, Tuhan, berasku habis, Tuhan, keuangan mulai menipis di bank, Tuhan, keuangan mulai menipis di rekening, Tuhan, besok aku harus makan apa? Hanya itu yang kita pikirkan, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang Allah pikirkan dalam hidup kita.
yang bertanggung jawab atas hidupmu. Lalu kenapa itu yang harus kita pikirkan? Tidak pernah kita memikirkan pikiran Tuhan. Bukankah Tuhan telah menebus saudara dan saya dengan darahnya, dengan penderitaannya? Dia menebus saudara supaya apa? Kita mau melakukan apa yang Tuhan pikirkan. Saudara, kenapa orang Israel harus Tuhan keluarkan dari bangsa Mesir? Karena orang Israel sudah tidak lagi memikirkan Tuhan. Hanya Tuhan harus bawa mereka melewati berbagai macam persoalan, tetapi keuntungannya mereka menemukan Tuhan kembali dalam hidup. Mari terukur rohani kita supaya hal-hal bersifat jasmani itu jangan terlalu kita perdebatkan di hadapan Allah. Bagi Allah terlalu kecil. Saudara, sebetulnya yang harus takut itu gembalamu. Aku gak punya pekerjaan, tapi aku punya program yang besar. Kenapa? Aku tahu Tuhan sanggup berperkara. Aku tahu Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Saudara punya pekerjaan, saudara punya dasar. Gembalamu gak punya, tapi dia punya program melebihi dari itu. Kenapa? Aku punya Tuhan. Hidupku diberkati, kenapa? Karena aku mencari sumber berkat itu. Mari kita melihat hidup kita terukur di hadapan Tuhan. Jangan terlalu memperdebatkan. Nanti ngomong gembalanya bilang, gembalanya suka kritik segala macam. Ini demi kebaikanmu yang kita lakukan. Kenapa orang Israel harus Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir? Kenapa Tuhan tidak berperkara di Mesir juga? Agar supaya mereka bisa terukur. Tuhan mengeluarkan orang Israel supaya orang Israel tidak terlalu berbicara tentang materi. Hanya susu dan madu. Mereka tidak pernah melihat lagi satu kemuliaan Tuhan yang besar, yang dimana para leluhur mereka hidup berdasarkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur mengingatkan kita kembali di pagi ini, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kemanakah kita bawa hati ini selama ini? Hidupku menyerahkan firman-Mu. Begitu Tuhan pakai hidupmu, begitu Tuhan pakai keuanganmu, engkau sudah mulai mengomel-ngomel, Tuhan tidak adil buat saya. Kenapa orang lain diberkati, kenapa tidak? Padahal saat itu engkau sedang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Namun di balik semua itu, Tuhan sedang mengawasimu. Apakah engkau sebagai seorang pemenang yang tangguh, atau engkau sebagai pecundang hanya untuk mencuri berkat Tuhan, tapi kau tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan pikirkan yang harus kau lakukan dalam hidup. Mari kita mulai, jangan terlalu egois lalu mengklaim Tuhan itu salah. Yang engkau pikirkan hanyalah dirimu. Tuhan menebuskan kau supaya engkau memikirkan kerajaan surga. Tuhan menebuskan kau supaya engkau memikirkan kehendak Allah. Tuhan menebusmu supaya engkau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Adakah kita kembali kepada kebenaran Tuhan untuk kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita? Sehingga ketika Tuhan memakai hidupmu, kita mulai mereka-reka bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup. Saya harus bicara fair dari mimbar. Mimbar bukan tempat mengkritik jemaat. Mimbar itu tempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan seperti pedang bermata dua, dia mengikis habis. Di balik itu dia mengubah kita kembali. Jangan bermain-main. Saya orang paling teliti di gereja ini. Seluruh anak saya ajari mereka teliti.
Jangan bermain-main dengan pekerjaan Tuhan. Saya awasi di ruang-ruang ibadah, saya awasi semua. Hidupku diberkati. Saya tidak pernah merasa dalam ketakutan. Biar beras habis, saya tidak pernah takut. Karena apa? Saya punya iman yang terlalu kuat bahwa Tuhan sanggup berperkara dan memberkati hidup. Uang tidak jatuh dari langit, tetapi tahu Tuhan bisa membuat batu-batu di sekitar kita memberkati hidup kita. Saya selalu mengatakan kesulitan yang terjadi hari-hari ini adalah kita bersyukur kepada Tuhan supaya apa? Kita kembali memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Bukan kita masuk di dalam ketakutan itu lalu mulai merinding seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Saudara, Allah juga terlalu sibuk mengurusi hidup kita. Bukan hanya saudara sibuk, ibadah keluarga mulai sepi. Masing-masing punya alasan yang baik, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Kita memang harus ajarin disiplin. Masuk kerajaan surga itu memang harus disiplin, bukan semau-maunya kita masuk ke sana. Apa yang saudara alami? Saya sudah alami. Dulu kami nggak punya motor, dulu kami nggak punya sepeda, kami jalan kaki. Tetapi kami punya waktu untuk Tuhan selalu ada. Amin. Dulu kami nggak punya apa, kami jalan kaki saudara, dari Roban ke hotel rumah kota itu jalan kaki, dari Roban ke Kuala itu jalan kaki saudara, dari Roban ke Pulau Natuna itu jalan kaki. Dulu kami punya kospi itu ada di belakang ini dulu. Saya jalan kaki dari Roban. Kita belajar untuk melupakan kedagingan kita, belajar apa yang Tuhan pikirkan itu yang kita lakukan. Amin. Kami sudah alami apa yang kalian alami itu kami alami. Kalian punya anak, kami juga punya anak. Anak tidak menjadi penghalang untuk kita datang kepada Allah. Kami sudah alami, tetapi kami tetap punya waktu. Kalian sakit, kami juga sakit. Pernah kami alami, tapi penyakit tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya harus bicara dari iman ini supaya pertumbuhan kita terukur. Jangan terlalu punya banyak alasan di hadapan Tuhan, karena Tuhan juga tersibuk untuk mengawasi hidup. Saudara, kesulitan yang rumit, saya justru diberkati. Amin. Bagi saudara menakutkan, saya diberkati. Kenapa? Karena saya harus lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ini perkataan yang benar. Tidak ada orang yang mengharapkan sebuah perubahan besar lalu jauh dari Tuhan. Tidak orang yang ingin mau persoalannya dipulihkan lalu jauh dari Tuhan. Tidak ada orang yang ingin mau ekonominya dipulihkan jauh dari Tuhan. Tidak ada. Orang yang mau dipulihkan ekonominya, keuangannya, masalahnya, memang harus datang kepada Tuhan. Memang harus dekat kepada Allah. Baru itu akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang saudara alami, sudah kami alami. Saudara, saya mau bersaksi, dulu kami di Pasar Baru di sana. Mungkin segini kali sayur kangkung yang tumbuh di belakang gereja itu. Sayur kangkung yang tumbuh. Itu hampir di situ 2 tahun Tuhan pelihara dengan sayur kangkung ini. Pagi diambil, sore ada, pagi diambil, sore ada, pagi diambil, sore ada.
Saudara, kami nggak punya apa-apa, kami punya Tuhan. Kampung itu hanya segitu di belakang gereja, karena sudah di belakangnya itu kan jalan. Pagi diambil, sore ada. Pagi diambil, sore ada. Ujungnya ada lagi, saudara. Gak habis-habis. Itu kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Dari awal saya sudah mengatakan, jangan engkau mengandalkan deposito mau dibangun, engkau akan takut. Jangan kau mengandalkan kekuatan, engkau akan takut. Jangan kau mengandalkan segala apa yang kau miliki, karena itu akan habis. Tapi jika engkau pegang Tuhan kuat-kuat, tidak akan pernah habis. Sudah jauh-jauh hari saya sudah katakan ini kepada jemaat. Kesulitan hari ini yang menimpa dunia, memang Tuhan mengarahkan kita supaya kita kembali menyadari bahwa ini sudah salah, ini sudah keliru yang kita lakukan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dari Dia tidak pernah berkesudahan berkat-berkat. Saudara ingin mau diberkati, saudara ingin mau keberhasilan, saudara ingin mau, tapi saudara jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara jauh dari Tuhan. Apa bisa sesuatu terjadi dalam hidup kita? Saudara punya persoalan, saudara mau dijamah Tuhan, tapi saudara jauh dari Tuhan, apa bisa terjadi? Semua kita dilatih, semua kita dituntut Tuhan masuk dalam perlombaan ini. Siapa yang menjadi pemenangnya? Bukan siapa yang menjadi pecundang dalam perlombaan. Kami alami apa yang saudara alami itu, kami sudah alami. Saudara pernah tidak ada ekonomi, kami sudah alami itu. Tetapi tidak pernah membuat kami kendur untuk tidak datang beribadah. Kami punya pelayanan dulu di Pacintan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Jumat kami harus pakai sepeda pancal ke Pacintan. Kadang-kadang di tengah jalan rantainya putus, kadang-kadang dihantam hujan badai. Semangat kami tidak pernah pudar. Saya ajarin anak-anak saya di depan, mereka di belakang. Biar motor rantai saya putus, saya seolah-olah tidak putus sampai mereka lihat, oh itu ada yang putus. Karena saya sebagai pemimpin harus menunjukkan semangat. Kapan cinta kami jalan kaki, saudara? Kalau hari ini terjadi banyak alasan, mungkin nggak ada motor lah, nggak ada segala macam lah. Hari ini kami menuai karena kami sudah benar. Mari kita mau belajar, saudara. Jangan terlalu zona nyaman itu loh di dalam Tuhan. Pengen nyaman. Seperti tadi Pak Matius sudah mengatakan, sekarang kita mau mengandalkan, ya itu langkah yang tepat. Kenapa kita berkiprah kepada dokter yang memberi jadwal kita setia? Lalu Tuhan bilang, kamu harus lebih setia kepada aku, lalu kita abaikan. Sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Saya mengatakan dari awal corona jadi sampai hari ini kita tetap ibadah berlangsung. Pertanyaan, apakah memang di antara jemaat tidak ada terkonfirmasi? Ada. Tapi kenapa kita aman-aman saja? Karena memang ada hadirat Allah yang membungkus ibadah kita. Sehingga bibit itu, virus itu tidak kemana-mana. Saya bersaksi, tong besar kita di sana menjadi saksi hidup. Pernah dikasih racun di dalam itu. Tong besar itu dikasih racun. Racun ini dalam botol oli itu direndamkan di dalam air. Pagi-pagi jam berapa? Jam 7. Sebenarnya rotoan sudah tutup. Saya lagi berdoa di situ, rotoan, ayo keluar. Ada apa di luar? Gak ada apa-apa. Saya melawan itu rotoan. Roh Kudus bilang, ayo keluar.
jam 4 sore. Lebih dahsyat lagi roh Tuhan. Ayo keluar, dan saya mulai keluar. Diarahkan ke ketong yang besar itu. Begitu saya lihat kok tidak sewajarnya seperti itu. Saya melihat kok ada kaleng oli yang merah di dalam, dia berdiri tegak. Saya tanya orang rumah, adakah tadi kalian anak-anak main? Nggak ada yang main. Saya tanya, Grace, ada main enggak? Si, kamu nanti pakai pegang kakimu, pakai celupkan kamu ke dalam tong ini, kamu ambil itu botol oli, jangan kamu goyang, kamu angkat pelan-pelan sampai ke permukaan. Dan dia melakukan apa yang saya perintahkan. Apa yang terjadi saudara di dalam botol oli itu, semua benda-benda yang bergatal yang ada di hutan-hutan itu semua ada di dalam botol itu. Saya telepon Pak Selus. Pak Selus bisa ke gereja, ada apa? Penting. Saya datang. Lalu Pak Selus datang. Pak Selus, tolong periksa benda-benda apa saja dalam botol ini. Dia mengatakan apa? Ini racunnya orang Dayak yang paling tingkat tinggi ini. Kenapa? Karena dia membuat kalau kena itu dari dalam gatalnya keluar sampai. Jadi kita garuk sampai berdarah-darah gak bakalan. Tapi ajaib Tuhan kita. Amin. Pertanyaannya, air sudah kami konsumsi. Pertanyaan. Tapi Tuhan kita ajaib. Saya mau pelajari dari bagaimana cara Tuhan bekerja. Volume air itu tong 1000, itu volumenya besar, sehingga dia menekan sumber racun itu dari botol oli itu tidak bisa keluar. Karena sumber air ini, volume air ini terlalu besar, jadi menekan ke botol itu sehingga dia tidak mengeluarkan racun-racun dari botol itu. Nah, saya bilang Pak Selus, nanti malam kita berdoa, kita ampuni dia, kita minta pengampunan. Tidak terjadi apa-apa. Saudara, mengandalkan Tuhan tidak merugikanmu. Berharap kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang kurang. Jadi mari kita harus ubah paradigma kita. Pemikiran kita harus ubah. Kalau kemarin kita terlalu ada dalam zona nyaman, kita terlalu nyaman kemarin, membuat alasan 1000 macam alasan kepada Tuhan. Tuhan pun sedang sibuk mengawasi kita. Dia tidak pernah mengerti. Tuhan akan mengurusi berapa sekarang? Hampir 7 miliar manusia, 8 miliar manusia harus Tuhan urus. Tapi itu pun semua ada dalam pengawasan Allah. Oleh sebab itu, pagi hari ini firman Tuhan begitu jelas. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika Engkau menginginkan keberhasilan, jika Engkau menginginkan ekonomiku dipulihkan, jika Engkau menginginkan kesembuhan dari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Berjuanglah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti kita janji dalam hidup saudara. Amin. Ada haleluya. Jadi khotbah di mimbar itu bukan kayak baca puisi. Bukan. Berkhotbah itu bukan menyampaikan puisi lalu yang indah-indah ada yang dibicarakan. Berkhotbah itu menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan hampir 95% apa yang Tuhan mau itu bertentangan dengan daging kita. Yang harus kita lakukan. Orang Israel berbantah-bantahan dengan Allah, tidak mau keluar dari Mesir. Tuhan bilang, pilih mana? Mati apa hidup? Kalau mati sekarang kita di Yerusalem, apa di Mesir? Tapi kalau hidup, pergi. Supaya kalian ada dalam pengawasan, kata firman Tuhan. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Milikilah rohanimu yang terukur di hadapan Tuhan. Engkau akan merasakan perbedaan bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menggerakkan segala sesuatu dalam kehidupan.
Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mainkan pujian. Kemanakah aku pergi? Haleluya Yesus. Haleluya. Saudaraku, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang punya masalah, jika engkau mau Tuhan berperkara, buka hatimu dan terima Tuhan. Apa yang menjadi keputusanmu di hari yang kemarin, hari ini ku terima. Apapun bentuk resikonya, bahkan harga diri pun ku pertaruhkan untukmu Tuhan. Karena ku percaya di balik semua perjuangan ini, Tuhan akan membela segala perjuangan. Yang butuh kesembuhan,
usaha dan perjuanganmu. Di balik semua itu Tuhan akan berkarya dan menyembuhkan penyakitmu. Kesembuhan yang datang dari Tuhan itu bersifat permanen. Dia bukan datang, dia bukan pergi dan datang lagi, bukan pergi dan datang. Ketika Tuhan menyembuhkan penyakitmu, dia bersifat permanen, dia pergi selama-lamanya dalam hidupmu. Perbaiki kepercayaanmu di hadapan Tuhan. Ingat, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang disembuhkan Tuhan, bukan mereka terima instan begitu saja, tetapi mereka harus mendapat cercaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka harus menerima hinaan bahwa tidak mungkin, dan kondisi mereka jorok dan berbau, tidak mungkin dijamah Tuhan. Tetapi mereka berharap kepada Allah bahwa mereka punya keyakinan Tuhan sanggup melihat dan mengangkat penderitaan itu. Dan Alkitab mencatat, dari Tuhan mereka itulah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tidak ada satu dalam toko Alkitab disembuhkan. Mereka ada di dalam kesenangan, mereka ada dalam zona nyaman, mereka ada dalam kemakmuran. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita sungguh-sungguh. Jika ada yang ingin mau dijamah Tuhan dan mengalami pertumbuhan yang baik, seperti firman yang barusan kita baca, beradalah pada sumber air kehidupan itu, mendekatkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Saudara akan dipulihkan, saudara akan dipimpin Tuhan, saudara akan diangkat oleh Tuhan, sehingga saudara akan mengalami terobosan yang besar. Haleluya. Oh haleluya. Saya merasakan ada lawatan Tuhan di ruangan ini. Saudara berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berdoa, serahkan seluruh pergumulan beban hidupmu kepada Tuhan, dan jangan pernah engkau ambil lagi dari Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Apapun bentuk persoalan, apapun bebanmu, serahkan kepada Tuhan hari ini. Tuhan ku serahkan dan takkan pernah ku ambil lagi dari Tuhan. Mari kita dengarkan pujian sekali lagi. Kemanakah aku dapat
penderitaannya selama ini, dan dia sungguh berharap pengharapan dari-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah, dan hamba berdoa ulurkan tangan-Mu penuh kuasa dan ajaib. Jamah, angkat dan sembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus. Segala darah-darah yang tersumbat, lengan-lengan yang lemah, mata-mata lutut yang lemah, hamba berdoa Tuhan, kuatkan dan sembuhkan hamba-Mu karena dalam nama Yesus. Dia sungguh membutuhkan hadirat-Mu, dia sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Hamba serahkan dia dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga. Biarlah pengampunan Tuhan sedang berlangsung atas kehidupannya, dan kami percaya kesembuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari akan terus bertambah dan berlimpah-limpah, dan kami akan melihat keajaiban-Mu Tuhan sungguh nyata, dan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Hamba-Mu sungguh mengerti dia butuh Tuhan, dia butuh Engkau, dia butuh keselamatan dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hamba serahkan dia dalam tangan kuasa-Mu. Cukupkan penderitaan ini buat hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Dia akan pergi dan meraih kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba serahkan dia dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Silakan kembali. Haleluya. Demikian juga hamba berdoa buat ibu dari ini. Tuhan jamah angkat penyakitnya dalam nama Yesus. Beri dia iman yang teguh, beri dia pengharapan yang besar. Dia hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan, dan lewat kesembuhan yang didapatkan yang berasal dari-Mu, dia boleh melayani-Mu Tuhan lebih dan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bahwa setiap yang punya masalah, Tuhan hadir dalam hidup mereka, campur tangan, jamah dan beri kekuatan kepada mereka, bahwa masalah mereka tidak akan membunuh mereka, dan mereka justru punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Jamah, angkat persoalan mereka dalam nama Yesus. Hadir dalam hati mereka yang terbuka ya Tuhan. Angkat persoalan mereka, dan Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, biarlah situasi ini membawa kami untuk kami lebih dekat kepada-Mu. Biarlah situasi ini membuat kami lebih rindu datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah situasi ini kami lebih sungguh-sungguh lagi percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita. Hamba berdoa buat umat-Mu, jamah, angkat dan beri pengharapan kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan berlaku atas kami semua di pagi hari ini. Hamba serahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Ibu berpuji. Bapak Ibu diberkati, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, luar biasa firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita dengan kasih Kristus. Ibu Kartina dan Ibu Tini akan membawakan persembahan, dan kita sama-sama naikkan Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati.
Kembali kami berdoa menyerahkan persembahan kami, setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan seluruh jemaat diberkati, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati, bahkan masa depan anak-anak mereka diberkati. Dan biarlah persembahan yang mendukung menopang pekerjaanmu Tuhan buat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus, hamba serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan memberkati ibadah minggu kami di pagi ini, dan hamba percaya lawatan Tuhan sudah melawan umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang punya masalah telah dikuatkan Tuhan, punya beban berat telah Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan sudah memuliakan mereka lewat pengharapan Tuhan yang dahsyat yang telah turun atas kehidupan mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan dia menuntun kehidupan kita, masa depan, pekerjaan usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita berdoa untuk pembangunan gereja. Bapa di surga, kembali kami berdoa, mengangkat tangan, berdoa buat pembangunan baru kami Geraha GBI Natuna. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan berkehendak, mulai dari perencanaan, pembiayaan, bahkan pekerjaan dan finishing. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan seluruh rencana program kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kami